Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen Pak Jamari selagi dosen pengampu, izinkan saya Syifa Aulia Rahma dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Jamiat Her semester 5 untuk mempresentasikan tentang manajemen kesiswaan dan implementasinya pada lembaga pendidikan Islam. Baik, kita lanjut saja untuk pembahasan yang akan saya bawakan adalah latar belakang manajemen kesiswaan bukan sekedar mengatur administrasi siswa seperti pencatatan data atau kehadiran, tetapi mencakup keseluruhan proses pembinaan peserta didik sejak awal masuk hingga menyelesaikan pendidikan. Proses ini meliputi pengembangan potensi akademik, pembentukan karakter, hingga penanaman nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pengelolaan yang baik, tujuan pendidikan Islam akan sulit tercapai secara optimal. Kemudian ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dasar manajemen kesiswaan dalam lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana tahapan dan model manajemen kesiswaan yang diterapkan. Yang ketiga, bagaimana implementasi manajemen kesiswaan di sekolah atau di madrasah. Yang keempat, bagaimana implementasi manajemen kesiswaan di pondok pesantren. Lanjut ke tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar manajemen kesiswaan dalam lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, memaparkan tahapan dan model manajemen kesiswaan yang diterapkan. Yang ketiga, menganalisis implementasi manajemen kesiswaan di lingkungan sekolah atau madrasah. Yang keempat, menganalisis implementasi manajemen kesiswaan di lingkungan pondok pesantren. Kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama, konsep dasar manajemen kesiswaan dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, urgensi dari manajemen kesiswaan ini terletak pada perannya dalam menyeimbangkan kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual siswa. Melalui program pembiasaan seperti ibadah harian, bimbingan konseling Islami, dan ekstrakurikuler, manajemen kesiswaan memastikan bahwa pengembangan minat dan bakat peserta didik tetap berjalan di dalam koridor syariat Islam. Konsep manajemen kesiswaan ini berfungsi untuk mengoptimalkan potensi siswa sekaligus menciptakan iklim belajar yang kondusif. Jadi, konsep manajemen kesiswaan lembaga pendidikan Islam itu tidak hanya berpacu pada akademik, tetapi membimbing untuk menjadikan siswa berakhlakul karimah. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, tahapan dan model manajemen kesiswaan. Yang pertama, tahapan manajemen kesiswaan diawali dengan perencanaan atau planning dan penerimaan siswa baru, rekrutmen. Pada tahap perencanaan, lembaga pendidikan Islam melakukan analisis kebutuhan, penetapan daya tampung, serta penyusunan program kerja kesiswaan tahunan. Nah, jadi tahapan yang pertama itu sudah pasti kita akan merencanakan dengan planning dan merekrut siswa yang akan kita tampung. Nah, dari daya tampung pun penetapannya juga prosesnya sangat panjang. Nah, kemudian yang kedua, tahapan berikutnya adalah pembinaan dan pengembangan, development. Pada fase ini, manajemen kesiswaan berfokus pada pengawasan disiplin melalui tata tertib sekolah, layanan bimbingan konseling berbasis nilai Islam, serta penyediaan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler tersebut di sini bisa berupa dengan hadroh, tilawatil Quran, kemudian qasidah dan rohis dan sebagainya. Kemudian tahap akhir dari siklus manajemen kesiswaan adalah evaluasi kelulusan dan penelusuran alumni atau alumni tracking. Lembaga secara berkala menilai kemajuan akademis dan perkembangan akhlak peserta didik sebagai bahan evaluasi program kesiswaan. Nah, jadi bukan hanya dari nilai kesiswaannya, tetapi dinilai juga dari alumninya. Misalnya alumninya ini bagus karena dia setelah lulus dari pondok pesantren atau dari sekolah, dia bisa langsung lanjut ke luar negeri atau kampus-kampus impian. Kemudian model administratif
memastikan bahwa seluruh pencatatan data, mutasi, dan kelulusan siswa terdokumentasi dengan rapi. Sementara itu, model pembinaan karakter menitikberatkan pada penciptaan iklim religius biah Islamiyah melalui pembiasaan ibadah harian yang melekat dalam seluruh aktivitas kesiswaan. Kemudian poin yang ketiga, implementasi di sekolah atau di madrasah. Nah, implementasi manajemen kesiswaan di madrasah atau di sekolah, Islam mengintegrasikan standar nasional dengan nilai-nilai keagamaan. Pada tahap seleksi masuk, selain nilai rapor, calon siswa diuji kompetensi dasarnya dalam membaca Al-Quran dan praktik ibadah. Dalam pembinaan harian, madrasah menerapkan program pembiasan karakter bullying, untuk menciptakan lingkungan yang religius. Jadi implementasi di sekolah bukan hanya siswa dinilai dari akademik, tetapi juga dari pembiasaan bagaimana si siswa tersebut mampu membaca Al-Quran dan praktik ibadah. Kemudian masih lanjut mengenai implementasi di sekolah dan madrasah, pengembangan minat dan bakat diakomodasi melalui ekstrakurikuler yang menyeimbangkan aspek umum dan islami. Pada tahap evaluasi, penilaian tidak hanya berpatokan pada nilai akademik, kognitif, melainkan juga pada aspek akhlak afektif. Jadi, pengembangan minat dan bakat yang diakomodasi melalui ekstrakurikuler itu beragam. Dan tadi sempat saya sebutkan seperti rohis, qosidah, marawis, tilawatil Quran, dan lain-lain. Kemudian implementasi di pondok pesantren. Implementasi manajemen kesiswaan atau manajemen kesantrian di pondok pesantren memiliki keunikan karena mencakup pengawasan dan pembinaan selama 24 jam penuh. Pada tahap penerimaan santri baru, proses seleksi biasanya tidak hanya menguji potensi akademik, melainkan juga kesiapan mental untuk tinggal di asrama. Dalam tahap pembinaan harian, pesantren menerapkan disiplin yang sangat ketat melalui aturan asrama untuk membangun karakter santri atau karakter build. Jadi perbedaan dari sekolah dan implementasi di pondok, kalau di sekolah mungkin hanya memberikan pengawasan setengah hari karena hanya di sekolah. Kalau di pesantren, implementasi di pondok pesantren itu mempunyai keunikan sendiri karena ia memiliki pembinaan selama 24 jam penuh. Tidak hanya berpacu pada akademik, tetapi juga pada disiplinnya santri yang sangat ketat. Kemudian sebelum di pondok pesantren juga harus memiliki kesiapan mental untuk tinggal di asrama. Masih lanjut mengenai implementasi di pondok pesantren, pengembangan minat dan bakat santri diarahkan melalui organisasi santri yang mandiri serta kegiatan ekstrakurikuler berbasis keterampilan dakwah dan seni Islam. Pada tahapan evaluasi dan kelulusan, penilaian ditekankan pada kedalaman pemahaman agama, kepatuhan atau takzim kepada guru, dan kemandirian hidup. Nah, bedanya dari sekolah dan pesantren itu sudah sangat terlihat jelas. Bahkan dari pengembangan minat dan bakat selalu diarahkan pada ekstrakurikuler yang keterampilannya itu seperti dakwah, seni Islam, dan lain-lain. Nah, untuk tahap evaluasi dan kelulusannya ditekankan atau diketatkan pada si santri tersebut dalam bagaimana ia memahami ilmu agamanya, kemudian patuh terhadap guru-gurunya, dan bagaimana dia bisa survive kehidupan diri dia setelah lulus dari pondok pesantren. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, kesimpulan, secara konsep, manajemen kesiswaan Islam adalah proses pengelolaan peserta didik yang berlandaskan pada prinsip amanah dan pengembangan fitrah untuk menyeimbangkan potensi jasmani dan rohani demi mencetak insan kamil yang berakhlak mulia. Kemudian secara tahapan, manajemen ini berjalan dalam satu siklus terpadu mulai dari perencanaan daya tampung, seleksi masuk yang ketat, pembinaan minat bakat yang terarah, hingga evaluasi kelulusan dan penelusuran alumni. Kemudian di tingkat sekolah atau madrasah, implementasinya berfokus pada
integrasi kurikulum nasional dengan pembiasaan ibadah harian seperti sholat duha dan tadarus, serta didukung oleh berbagai kegiatan ekstrakurikuler Islami. Nah, sedangkan di pondok pesantren, manajemen kesiswaan diterapkan secara holistik melalui sistem asrama 24 jam yang menekankan kedisiplinan tinggi, kemandirian berorganisasi, serta penguasaan ilmu agama dan kitab kuning secara mendalam. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan mengenai manajemen kesiswaan dan implementasinya pada lembaga pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.